Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan Anda dan jangan lupa terus saksikan video ini sampai selesai. Kali ini ada informasi terbaru terkait dengan pergantian kabinet baru, yaitu khususnya reshuffle di Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang sebelumnya ditempati oleh Satrio Sumantri diganti oleh Brian Yuliarto dari ITB. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada sebelumnya ada beberapa hal yang disampaikan oleh Prabowo Subianto terkait kabinetnya. Bahkan di beberapa kali kesempatan Prabowo Subianto selalu mengatakan harus bersih-bersih, dia pengen pemerintahan yang bersih dan akan menindak para kabinet-kabinet ataupun pejabat-pejabatnya yang tidak mau bekerja. Oke, mungkin itu salah satu hal yang mendasari kenapa kemudian Prabowo Subianto tidak menginginkan Satrio yang sudah menjabat selama 4 bulan ini kemudian harus mengundurkan diri, karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Satrio, dia sudah merasa tidak diinginkan oleh Prabowo Subianto. Salah satu alasannya yang kemudian akhir-akhir ini menjadi meletus yaitu adalah soal blunder politik yang dibuat oleh Bapak Satrio. Bahkan di kementerian sendiri Bapak Satrio didemo oleh pegawai-pegawainya sendiri. Terakhir, salah satu hal yang mendasari juga kenapa dia harus mundur dari kementerian Prabowo yaitu adalah soal penyampaiannya bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Prabowo itu merupakan ada imbasnya terhadap kenaikan UKT, pemotongan biaya pendidikan, pemotongan beasiswa dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan sebenarnya ada imbasnya terhadap demo yang dilakukan oleh para mahasiswa, dan puncaknya adalah pencopotan Menteri Pendidikan yaitu Satrio. Silakan ke sahabat-sahabat kalau ada pendapat tulis di kolom komentar dan mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Adi Prayitno terkait dengan pemunduran diri atau reshuffle kabinet Prabowo Subianto. Belakangan juga ia juga didemo oleh mahasiswa terkait dengan kebijakan. Yang Anda baca seperti apa terkait dengan aksi unjuk rasa mahasiswa, kemudian selang 2 hari Presiden Prabowo mereshuffle Mendikti ini? Saya kira 3 hal ya Mas Yasir. Pertama, kalau mau jujur, pencopotan Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek ini tentu tidak bisa dilepaskan karena konflik awal ya antara menteri dengan para ASN di Kementerian Tinggi dan Ristek. Itu yang kemudian sepertinya menjadi catatan tebal betapa sang menteri ini memang sudah sedari awal sudah menimbulkan kontroversi dan sesuatu yang menjadi polemik, dan tentu itu akan merusak citra pemerintah. Yang kedua, tentu tidak terlepas dari blunder politik yang disampaikan terkait dengan efisiensi anggaran. Karena efisiensi anggaran itu kan asumsinya adalah untuk mengalihkan bagaimana anggaran yang selama ini besar itu langsung dinikmati oleh masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang ada di bawah. Tapi pernyataan Menteri Tinggi dan Ristek itu kan mengatakan bahwa efisiensi itu berpotensi akan menaikkan SPP yang kemudian terjadi pada mahasiswa. Salah satunya misalnya soal BOPTN, yaitu bantuan operasional untuk perguruan tinggi, itu kan yang kemudian menimbulkan permasalahan karena tak lama setelah itu kemudian dibantah oleh pemerintah bahwa yang terkait dengan SPP, biaya pendidikan, itu pasti dijamin tidak akan tersentuh apapun terkait dengan kontroversi. Nah, yang ketiga, kalau mau jujur, ini tentu tidak ada resistensi yang berlebihan kalau sang Menteri Perguruan Tinggi dan Ristek ini diganti. Karena saya kira persoalan reshuffle itu pasti soal kondusivitas dan stabilitas politik juga menjadi hal yang diperhatikan. Karena kalau ada reshuffle menimbulkan resistensi, menimbulkan kegaduhan, tentu ini tidak bagus untuk suasana
bagaimana stabilitas politik pemerintahan di masa-masa yang akan datang. Kenapa terjadi begitu? Ya karena memang Kementerian Perguruan Tinggi dan Ristek ini tidak terafiliasi atau tidak memiliki backing politik partai manapun. Karena kalau mau jujur, ada juga kan menteri-menteri yang menimbulkan kontroversi, kinerjanya memang sejak awal disorot, kehadirannya juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak untuk jadi menteri, tapi per hari ini kan aman-aman saja. Karena sang menteri yang dianggap kontroversial itu adalah orang penting dan elit kunci di partai. Oleh karena itu, sepanjang ukuran reshuffle kabinet itu kita menjadi hal-hal yang sifatnya normatif, maka hal-hal yang sifatnya elit juga menjadi pertimbangan serius. Oleh karena itu saya selalu menyimpulkan, bicara tentang reshuffle kabinet pasti memang ukurannya kinerja, tapi kalau kinerja itu dikaitkan dengan menteri yang ada kaitannya dengan partai politik, rasa-rasanya itu tidak kena, Mas. Baik pemirsa, itulah apa yang disampaikan oleh Hadi Prayitno terkait dengan pemunduran diri ataupun reshuffle yang dilakukan oleh Prabowo Subianto terhadap Satrio Sumantri Bojonegoro sebagai kabinet atau sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.